Banyak orang yang ingin mendampingi dalam kesuksesanmu, tapi hanya sedikit yang bergandengan untuk menemani prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat hari Senin. Wah, hari Senin memang terkadang menjadi hari yang lebih melelahkan dari hari-hari sebelumnya atau selanjutnya gitu ya. Kenapa? Karena 2 hari setelah libur di Sabtu dan Minggu berkumpul bersama keluarga kayak itu kurang gitu ya. Pengennya sih ditambah hari liburnya. Tapi apalah daya, kebutuhan, keinginan, dan pekerjaan, tanggung jawab harus tetap dilakukan dan dilaksanakan. Mudah-mudahan bagi para pejuang nafkah, baik suami maupun ibu pekerja, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ibu rumah tangga yang sedang menjalankan perannya juga mendapatkan kebahagiaan terus-menerus. Meskipun seolah rutinitasnya itu aja, berkutit dengan cucian, berkutit dengan masakan, anak-anak, tangisan. Wah, dengan segala hal hiruk pikuk di rumah tangga ya. Apalagi kan kalau anak-anak bukan komputer yang bisa di on off. Kadang-kadang mereka juga nggak bisa nunggu bergantian gitu ya, sehingga ibu-ibu di rumah tangga lebih cenderung mengalami afeksi. Waduh, berat banget tuh bahasanya. Apa tuh afeksi? Nggak melakukan apa-apa. Kadang-kadang kita tuh kayak masak pakai online, nyuci pakai laundry, tapi kok lelah banget ya. Nah, karena afeksi itu tadi. Apa itu afeksi? Silahkan dicek di video Bun Ai sebelumnya. Di lelahnya seorang ibu adalah berkah. Oke, lanjut. Untuk hari Senin ini kita ada ibu rumah tangga kembali dengan 1 anak. Gaji suaminya 4 juta rupiah dengan biaya hidup yang kalau Bun Ai rinci itu sekitaran 3.200.000, jadi sisa 800.000. Kata si ibu ini, bingung banget Bun Ai, aku tuh sebelum gajian tuh pasti udah nombok, sebelum gajian pasti udah habis. Waduh, repot juga ya kalau belum gajian aja udah habis. Padahal kalau kita pikirkan gaji 4 juta untuk saat ini banyak banget loh yang bisa cukup dengan 4 juta. Bahkan teman-teman yang antara 2 juta, 3 juta itu masih bisa nabung. Tabarakallah, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, kita coba untuk bantu ya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk moms atau teman-teman yang punya permasalahan yang sama. Oke, untuk biaya hidupnya yaitu ada susu anak Rp500.000, Pampers Rp300.000, kontrakan Rp600.000, listrik Rp300.000, mohon maaf ya, cicilan kartu kredit Rp500.000, rokok dan kebutuhan suami Rp500.000, dan kasih orang tua Rp500.000. Kalau di total Rp3.200.000. Oke deh, jadi sebelum masuk ke pengkoreksian, wah pengkoreksian lagi tuh keluar bahasanya ya. Maksudnya Bun Ai sebelum saran, Bun Ai akan kasih beberapa tips dulu nih yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam menjalani saran yang akan ditampilkan. Nah, yang pertama, Bun Ai menyarankan mengurangi penggunaan Pampers. Kenapa dikurangi penggunaan Pampers? Yang pertama, Pampers adalah bagian dari keinginan, bukan kebutuhan. Jadi, kalau kita mau belajar hemat, yang kita kurangi itu usahakan pertama adalah keinginan dulu, bukan kebutuhannya. Ya, salah. Jadi, bedanya apa sih hemat sama pelit? Itu aja dulu. Kalau hemat dia hanya membiayai kebutuhannya dulu, ya, keinginannya nanti. Tapi kalau misalnya namanya pelit, dia nggak membiayai kebutuhannya meskipun punya ya. Dan balik lagi, kebutuhan semua orang itu berbeda-beda, apalagi rumah tangga itu pasti bervariatif. Nah, jadi kalau Pampers itu kan masuknya ke keinginan. Jadi kalau saran Bun Ai, ayo kurangi penggunaan Pampers karena anaknya juga sudah mulai besar. Ya, yang di bawahnya adalah jika ingin sesuatu yang lebih, maka kita juga harus menggunakan tenaga lebih. Bahasanya kalau kita bisa mencapai 10 km dalam 3 jam, kalau kita mau mencapai dalam 2 jam atau 1 jam, kita harus tambah dong tenaga kita. Itu. Jadi kalau misalnya kita mau sesuatu yang lebih, kita harus tambah lagi tenaga kita. Oke, mungkin agak sedikit
Capek di awal ya, tapi insya Allah lebih capek mana? Kurang saat gajian, apa lebih capek cuman ngelapin ompol anaknya? Itu aja, hidup adalah pilihan. Silahkan mau capek di bagian yang mana kita pilih. Yang kedua adalah hemat yuk penggunaan listrik. Sekali lagi, itu nggak cuman bagian hemat untuk diri pribadi loh, kita juga menghemat untuk bumi kita. Jadi bisa dimulai dengan hemat penggunaan listrik. Untuk susu, Bun Ai sih nggak pengen diganti. Kenapa? Karena itu bagian dari konsumsi dan bagian dari hak anak sebenarnya. Jadi kalau diganti khawatir juga sakit, nanti yang ada malah menambah beban biaya untuk resiko sakit tadi. Jadi kalau untuk susu sih Bun Ai nggak sarankan diganti ya. Jadi itu. Nah yang ketiga, ayo diskusikan bersama suami untuk rokoknya kalau bisa dikurangi. Balik lagi ya, jadi yang Bun Ai coba kurangi adalah bagian-bagian dari keinginan ya, bukan kebutuhan gitu. Dan please banget jangan tambah hutang lagi. Sebenarnya gak ada masalah ya, kalau kartu kredit sambil kita berjalan lunasi, itu kartu kreditnya kita patah-patahin sebenarnya gak ada masalah. Dibanding resikonya adalah kita lunasi, limitnya nanti naik, kita akan ditawari lagi. Itu yang Bun Ai khawatirkan. Sementara kalau yang namanya hutang, cicilan, terkadang siklusnya bolak-balik, atau bahasanya siklusnya berputar. Ketika kita udah mau selesai, ada aja tuh godaannya untuk nambah lagi, ada aja godaannya untuk oh iyalah coba lagi sedikit ini, nanti lama-lama gak selesai-selesai. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sama sekali sambil cicilannya kita bayarkan, kartu kreditnya kita patahkan untuk mematahkan cicilan kita selesai, putus. Sampai situ aja ya, untuk menghindari siklus yang tadi Bun Ai bilang. Jadi itu 3 saran, mudah-mudahan bisa digunakan. Jadi kalau namanya berubah harus berani, bismillah patahin aja tuh kartu. Itu sih saran Bun Ai ya, silakan bisa digunakan disesuaikan dengan keadaan. Sebenarnya boleh nggak sih Bun Ai pakai kartu kredit? Ya balik lagi ya, kalau menurut Bun Ai pribadi sah-sah aja ya selama remnya pakem. Bun Ai pribadi make kok kartu kredit, tapi alhamdulillah nggak pernah kena iuran tahunan, nggak pernah kena bunga gitu. Jadi ya balik lagi, keuntungannya pakai kartu kredit bisa dapat promo, juga menghindari kayak maaf nih kembalian gitu ya. Kadang kan misalnya belanja 200 sekian, kembalinya receh nggak tahu kemana. Tapi mungkin dengan kartu kredit itu bisa terorganisir dengan baik. Ya balik lagi deh pokoknya ya, disesuaikan dengan keadaan masing-masing ya. Oke lanjut ya, kita masuk ke saran untuk rencana keuangan. Yang pertama itu ada susu anak, Bun Ai anggarkan Rp300.000. Jadi kalau untuk susu anak mungkin bisa dikurangi sedikit karena anaknya juga sudah besar. Jadi jangan langsung dihilangkan gitu, karena ini bagian dari kebutuhan dia. Jadi Bun Ai anggarkan Rp300.000. Dicoba dulu, nanti tetap ada anggaran lebih gitu ya. Kalau memang ternyata anaknya masih kurang, silahkan digunakan. Jadi ada dana darurat kalau memang kira-kira anaknya masih butuh untuk susu lebih, silahkan digunakan ya. Nah yang kedua ada Pampers 3 bal Rp150.000. Bun Ai anggarkan 1 balnya ada kok yang Rp50.000. Apalagi kalau bisa cari promo-promo tuh lumayan banget loh. Kalau Bun Ai sih biasanya seperti itu. Kalau untuk Pampers cari yang promo-promo. Ya alhamdulillah anaknya juga cocok pakai apa aja. Oke, lanjut ya. Di sini ada kontrakan 600.000, nggak dikurangin ya. Nggak boleh, ini soalnya hak orang gitu kan. Yang ketiga ada listrik Rp200.000, cicilan kartu kredit Rp500.000. Ini ada rokok dan keperluan suami, Bun Ai anggarkan Rp400.000. Dan orang tua coba didiskusiin deh, bisa nggak dikasih Rp400.000 gitu ya. Jadi ini di total Rp2.550.000. Nah ada sisa gaji Rp1.450.000. Ini Bun Ai anggarkan langsung Bun Ai anggarkan. Ini ada belanja untuk rumah, kebutuhan bulanan Rp300.000, belanja sayurannya Rp100.000 per minggu, jadi dikali 4 Rp400.000. Untuk beras langsung di stok aja kalau saran Bun Ai. Untuk pulsa juga langsung di stok aja ya. Dan di sini ada tabungan berjaga-jaga atau sinking fund bahasanya, untuk kalau servis motor, pajak motor atau yang lainnya. Ini harus dianggarkan karena biasanya anggaran ini sering terlupakan, tahu-taunya menjadi beban di kemudian yang cukup memakan dana lumayan gitu kalau menurut Bun Ai. Jadi harus dianggarkan. Ini Bun Ai anggarkan Rp150.000. Langsung pakai celengan aja ya. Langsung ditaruh celengan. Kalau bisa sih celengannya agak susah dibuka gitu ya. Nah sekali lagi karena di sini cerita ada cicilan, jadi Bun Ai nggak sarankan untuk dibagi per minggu atau dengan metode karet gelang.
Kenapa? Karena Bun Ai takut kalau dibagi per minggu itu apa ya, terbentuk angka yang lumayan. Contoh misalnya sisa gaji 1.500.000, kan kalau dibagi per minggu lumayan tuh angkanya. Bun Ai khawatir itu menjadi andalan untuk menambah cicilan lagi. Jadi kalau Bun Ai sarankan langsung dipecah-pecah seperti yang tadi Bun Ai sebutkan. Oke, jadi nanti di sini setelah dibagi belanja rumah, sayuran, beras, pulsa, itu totalnya 1.050.000, sisanya ada 400.000 rupiah. Ya, 400.000 ini bisa dijadikan tabungan 100.000 atau menggunakan celengan challenge, terserah, monggo, disesuaikan dengan keinginan. Dana darurat 150.000, sedekahnya 100.000, dan untuk hiburan anaknya 50.000 rupiah. Silahkan di mix and match ya. Anggaran yang Bun Ai buat tuh bukan anggaran baku, hanya saran aja ya. Jadi kalau misalnya Bun Ai aku maunya dana darurat aja yang 200.000 deh, oh yaudah silahkan, nggak apa-apa. Jadi kalau saran Bun Ai sekali lagi, kalau curhat ada cicilan, apalagi cicilan kartu kredit, Bun Ai pasti pengennya uangnya langsung dipecah biar secara secara pemikiran uangnya tinggal sedikit, seperti itu. Oke, jadi itu aja yang bisa Bun Ai sarankan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bun Ai mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau bergabung di channel Bun Ai, sudah subscribe, sudah nyalakan lonceng notifikasi, sudah senantiasa berkomentar positif. Mudah-mudahan Bun Ai selalu berdoa semoga kebaikan balik juga kepada diri teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar supaya Bun Ai bisa berkunjung kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.